Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, Ramadan syahrullah wa syahrul Qur'an wa syahrus siyam wa syahrul ibadah wal qiyam wa syahrul birri wal ihsan. Fadailuhu tataradafu wa hasanatuhu tatada'afu wa huwa syahrun ja'alahu Allahu li hadhihi ummatil Muhammadiyah idamu fihi al-khairi wa yudha'afu laha fihi al-ajr. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan syahrus siyam yukthiru fihi as-shalah wa yatahajjat fihi fid du'a wa fil qiyam ila akhirih. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah kita bisa ngaji di bulan suci Ramadan sementara bangsa liwat niki prei karena adanya corona, sehingga kita libur waktu ini beraya, sehingga alhamdulillah wa syukurillah makin kepada mulia malik sesuai tarawih juga alhamdulillah tahu dulu sampai Jumat nanti makin alhamdulillah tahun dimulai tahun ke Jumat tahun pada tarawih tahun ngaji alhamdulillah wa syukurillah. Makin ujian yang tunggu elek sendikman puasa yang baca apa yang menjadi keharusan. Jadi yang mesti ingat apabila malam pertama dia anjurkan peluru sami untuk berniat sebulan penuh. Sengaja saya puasa sebulan penuh itu wangiwa. Kenapa malam pertama niki? Lantaran mazhab Maliki dia hanya sekali berniat. Maka dia menunggu lausa arah kelupaan setiap malam sehingga tercover resiniat yang pendapat daripada mazhab Maliki. Nah, makin alhamdulillah wa syukurillah puasa pada dunia. Kemudian selesai pada dunia tiap lubung pada gawe sholat tarawih. Sholat tarawih niki makna tarawih arti sembahyang yang banyak istirahat. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Itu sebabnya disebut sholat tarawih. Ini istirahat seberang. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki si apa? Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq, Khalifah besar Muhammad sallallahu Muhammad. Nah niki tujuannya supaya istirahat. Ini karena salat tarawih. Nah kemudian tiap umum yang Nahdlatul Ulama tarawihnya 20 rakaat. Tapi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah tarawih ini baru rakaat. Ulilah untuk naik keluar indeks Uli anu bau sebut 20 pada baru secara logika. Tetapi kembali dengan Muhammadiyah ini sembahyang
balu rakaat nih. Nah, memang baginda Nabi dulu mengerjakan tarawih di masjid balu rakaat. Tetapi mantuk lebih gede, Malik sembahyang menambah sampai 20 rakaat. Ini baginda Nabi SAW sampai wafat. Kemudian diganti pemerintahan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun tetap tegawe karya sembahyang tarawih baru rakaat, tapi tetap di rumah disambung. Kemudian di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar melihat situasi marah niki, sehingga Sayyidina Umar bermusyawarah mengundang para ulama-ulama sahabat, ulama-ulama sahabat, bukan sekedar sahabat doang, ulamanya. Nah, apa yang menjadi sebab dikumpulkan oleh Sayyidina Umar mengusulkan bagaimana supaya sholat tarawih dikerjakan secara sekaligus bersamaan di dalam satu masjid dan satu imam dan sampai 20 rakaat. Akhirnya pro kontra antara sahabat-sahabat yang ada. Bagaimana kita kerjakan, belum pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi dengan argumen yang kuat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga para sahabat mengakui. Kemudian disatukanlah tarawih niki dalam satu imam dan di dalam satu masjid seperti yang kita kerjakan sekarang. Nah, setelah luaran sholat tarawih dimulaikan, maka bahasa Sayyidina Umar ni'matul bid'ah hari. Karena bid'ah yang paling nikmat adalah yang kita kerjakan, yaitu sembahyang tarawih satu imam 20 rakaat di dalam satu masjid. Bid'ah ini, maka Sayyidina Umar menyebut ni'matul bid'ah hari. Banyak bid'ah yang kita kerjakan zaman ini, seperti azan pertama sembahyang Jumat, ini bid'ah. Sayyidina Utsman yang menambah niki, bukan dari Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman. Kenapa Sayyidina Utsman menambah azan niki? Lantaran di masa Nabi SAW dikelemak dengan penuh di masjid di zaman baginda Nabi SAW. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar. Nah, di zaman Sayyidina Umar mulai dengan tengarian, datang jamaah Jumat dan tengarian. Di zaman Sayyidina Utsman jam 10 masih sibuk ya, masih sibuk di pekan. Nah, sehingga untuk memanggil mereka, mengingatkan mereka segera naik ke masjid, maka diadakan azan pertama untuk mengingatkan jamaah supaya jangan terlambat datang. Niki sebab maka ditambah oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Nah, niki bagian daripada bid'ah. Tapi bid'ah niki tidak semua bid'ah dhalalah, tetapi ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tidak mungkin kita lepas dari bid'ah. Tidak mungkin kita lepas dari bid'ah. Mara membaca Quran, mushaf Quran itu bid'ah. Alif ba tak betul sakit, tak betul terluwe, tak betul. Ini bid'ah. Dinar di zaman Nabi. Tetapi karena sulit membedakan, Islam tersebar sampai luar negara Arab, sehingga perlu selalu titik-titik. Ini juga bagian daripada bid'ah. Di bid'ah yang hasanah. Jadi selaku bid'ah dhalalah,
batu-batu paham salafin itu selalu bid'ah, talqin bid'ah, setulan bid'ah, orang kata polok bid'ah. Nabi tidak pernah buka si polok kurma doang gitu, buka Nabi dia buka si polok ni bid'ah balik. Tahu dia. Dia saya baca lalu bid'ah dengan bid'ah muslah, bid'ah haram ni kan dia menu bid'ah dolalah ni yang namakan sembahyang nyari. Nah, nu bid'ah dolalah jari sembahyang jari siang kan menjadi dolalah kamu neraka. Nah, kemudian alhamdulillah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah tarawih. Maka luaran kita sembahyang isya disunahkan kita tarawih. Tarawih ini artinya istirahat. Wa qiyama lailihi tatawwu'a. Gimana itu? Sesungguhnya sembahyang malam khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW selain tahajud adalah sholat tarawih. Dinarak di umat lain itu di khasais Muhammadiyah. Wa qiyama lailihi tataw man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi wa man adda faridatan fi kana kaman adda 70 faridatan fi. Di mana di dalam bulan ini siapa yang mengerjakan satu macam sunnah nilainya sama dengan satu fardu. Sedangkan satu fardu itu sama dengan 70 sunnah. Jadi makin kamu pada gawe sholat gawe makin Allah melipat gandakan pahala. Kenapa seperti ini? Dasarnya dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dari Isra kemudian Mi'raj. Ketika Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepentingan insyaallah taala umur umat tertahu. Dengan Nabi Allah Nusiu tahu dan berumur umatnya juga ada yang sampai 1000 tahun. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim juga semua juga Nabi Allah umat Nabi Allah Isa juga ratusan tahun umurnya. Kemudian Allah memperlihatkan umur umatnya arah 70 tahun 16 tahun umur Nabi Muhammad. Baginda Nabi kecewa. Kenapa kecewa? Lantaran umat sebelumnya niki can umur bilu-bilu sampai 100 tahun, berarti lain panjang masa ibadahnya. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW 16 tahun, 70 tahun. Nanti mudarat mati 10 tahun umur lah aku amalan dia, aku lebih 100 tahun. Pada ketuaan amalan. Jarang manusia sekarang umur 100 tahun. Wah, 16 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari telinga mati. Itu dari yang jatuh mesti dia kebakar. Benar. Lui anda ni mati sandi dua lain kalau sakit. Langsung mendadak bro. Memang ini min asratis sa'ah. Di tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat di mana orang sakit maka mati mendadak. Min asratis sa'ah. Lui yang muncul tanda kiamat mati. Maka kita menjaga-jaga, hati-hati. Jadi saya dalam terawih, kemudian bulan puasa makin. Maka min khasais spesial umat Nabi Muhammad lantaran cembik Allah memberikan umur kepada umat Nabi Muhammad ndek belo mara umat satu. Nah, fa akramahullah, maka Allah memberikan keistimewaan di antaranya fadilah sembahyang sunnah memadai pahala fardu
Sedangkan man takhara wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masjid. Lalu sembahyang zuhur sekali makin sembahyang zuhur nilainya sama dengan 70 zuhur di luar bulan puasa. Maka inilah untuk menambah nilai umur. Dakan kote umur pendek kita punya umur, tetapi nilainya memadai dengan nilai umur yang panjang. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di umat lain, ada satu malam di sana yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu khusus umat Nabi Muhammad, min khasais. Tidak ada Lailatul Qadar di umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Lailatul Qadar ini Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Untuk mengimbangi umur sabelu terhadap umat terdahulu. Kemudian Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad kode pendek tetapi nilainya lebih besar. Makin arak pengajian beak selembar, dari arak pengajian coklat 10 lembar. Pada nilai ini beak selembar bagi 10 lembar coklat ada nilai. Dan puluhan lembar ini, tapi selembar ini lagu nilainya tinggi. Nah, yang sabaya ini umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umur umat terdahulu coklat ini. Nah kan siu tahun umur baru 100 tahun, baru 10 tahun. Tetapi nilai daripada beribadah masa niki sekek-sekek, selembar-selembar. Lalu makin nilai ibadah di masa Nabi Muhammad SAW, 1 lembar sama dengan 100 lembar. Maka di antaranya Lailatul Qadar. Salat tarawih, kemudian digandakan pahala sembahyang sunnah. Fardu digandakan sama dengan 70 kali fardu. Allah memberikan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Kemudian juga Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW Syahrus Sabri, bulan sabar. Wasabru sawabu al-jannah, maka disebut bulan sabar. Kemudian dengan Ramadan disebut bulan sabar lantaran banyak hal-hal yang menyebabkan kita cepat marah, becan sini. Tetapi lebih apabila ada seorang yang mencaci dirimu, harap dengan caci maki, ada orang yang menghina kita, dia balas. Maka pertama falyaqul inni shaim. Lebih narap dengan penghina, maka katakanlah kepada orang itu, sesungguhnya aku sedang puasa. Hanya kekuasaan. Atau ingatkan dirimu, jika puasa, astagfirullah, puasa, astagfirullah. Ingatkan diri kita sendiri atau ingatkan kepada orang yang mencaci maki. Aniki. Kemudian ingin maraniki lamun tak pandai ngelawan, pandai saling begitu, ya sudah puasa. Maka Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa jawarihaka wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Yang manik Nabi ibasin Sayyidina Jabir, idza sumta
lamun pada puasa paliyasum sam'aka, dia puasa kentok pendek. Wa basaraka, puasalah mata kita, dendik dengar barang sandik pantas terdengar. Jangan melihat barang sandik pantas terseriuk, tersermin. Walisanaka, dan jaga juga lidah. Janganlah kita membicarakan hal sandik perlu dibicarakan. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa'un. Dindik baik pepada antara hari-hari puasa dengan hari-hari tidak puasa. Waj'al yawma sawmika sakinatun wa waqarun. Jadilah hari puasa kita hari di mana kita memiliki sakinah, ketenangan batin, wa waqar, ketenangan jiwa. Ini pilih puasa ni. Lui sabar, terutama ni keluarga. Ini bicara kalau sini lepin balik. Ni kita kasar, lepin balik kaya ni kan masih berberayaan lain dengan kaji saat puasa. Apa di milik tertentu tu? Bukan termilik berayaan lain. Kak, saya ni dalam keadaan berat ni, datang sebentar, tengah malam datang. Kedua satu dan yang berkekasar. Jadi bukan mempuh haram sak mula. Lain je dari manis saya ngaji eweh. Anak jedang leweh kita eweh. Warang kesok tanda kesok dengan pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah pelik ni. Tidak mamu dikandung. Lebih-lebih di bulan puasa ni adalah kita betul-betul memiliki hati yang mulia, hati yang lembut. Maka Nabi dalam khutbahnya ni, Yaumul Sabri wa Yaumul Muasa arti penuh kasih sayang. Tradisi yang luhur di perlau maupun perdai pada doa mengat puasa ini saling atu, saling cop terke. Dia dan pihak kolak ni satu ngadu menantu. Apa ni terke? Saling cop, saling atu. Nah, ni kebiasaan ni harus diganggu. Harus pada saling atu, saling cop terlibat. Dia tak ternampak diri dah memaksa diri untuk berlaku baik. Lebih-lebih kat kerana kendaki dia sak mentoak sanding suka le menantu. Dia kaya kamu menantu. Biar bangun ada salah lalu orang mentoak. Datang tu ada si mentoak ni maka ada tolong doa. Cara bangun dia tolong. Saya lalu pihak bola. Aku niat dulu, pantal jika aku sudah gula. Kamu kemeneng orang pukul itu. Dia terasa itu kan. Saya dia. Nah ni kian puraya. Lemun marah ni kian dikandung. Apabila narak kadang jari semerta lebih-lebih menantu atau menantu lebih-lebih mertua, lebih biasa. Ada dia mertua, dia cukup atau dia suka lah. Dia tu kayak dia suka si mentor. Ada dah wadah, kelak dah manis dah wadah pahit. Terus kalau usia kalau terang. Ada cara bukan kuat dia campur tingkang. Jadi hendaklah lemun narak marah niki. Berikanlah support, berikanlah pujian. Nanti kaji cekat kelak balung kamu padahal kurang siap. Cekat kelak daun kandung manis sarang kamu padahal ada mainan. Tapi demi dengan bulan puasa ini syahrul muasa, penuh keharmonisan antara kita sesama, terutama keluarga. Dah kat waktu tahun mentok arah
kelak naparan kelak balung alu tu kepada rasa ni nak bi balung apa rasa sekedik mah wah ni kaji luntuk wangan berdoa ni. Karena itu kita mencari keharmonisan dalam puasa. Kemudian wa syahrun yuzdadu fihi rizqil mu'min. Di bulan puasa ni kita terombok rezeki dengan mukmin. Buktian ni wah telai puasa ni kan pacak kelip masan jelang masan terang lagu ni nara idap terang jelang. Karena apa? Allah menambah rezekinya orang mukmin. Maka alhamdulillah Musa di bulan puasa ane nara dengan sakit oh ni wat ni pita balik sa'dik nara sa'dik biak kolak lamun dia mendait balik tu dia mati mati dengan ni mumpiran sendiman puasa hampir dengan biak kolak le jago ni kini nara dia tawar ni boyak dengan sapiak kolak jelur ni sejago-jago dengan dia nak lagu nanti hampir dengan dia biak kolak di dalam ni jago ni dia nak lah pumiak dong lah mungkin piran tu kahambon ti mulai turun pekan lagi pekan renteng pekan pokok alhamdulillah syukurillah lu datang doa pada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Ramadan yuzdadu fihi rizqil mu'min. Terombok rezeki orang mukmin dan orang mukmin. Anak batur kini sahabat beragama Kristen dan beragama Buddha Pak Kiai, saya heran sama orang Islam, orang-orang Muslim ini. Kenapa heran? Kok kalau sudah bulan puasa itu ceria kelihatannya. Masya Allah semua orang-orang ini memiliki kayaknya punya harapan, ceria betul. Nah, yang bacakan. Karena ada saya punya keyakinan di dalam agama saya, Nabi kaya namanya Muhammad bin Abdullah. Dia berkata di bulan Ramadan yuzdadu fihi rizqil mu'min. Dia merasakan sendiri jika pergi Mekah. Ya Allah, jeremati tak datang bulan Ramadan ni. Jeremati tak datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru tempuh dulu tempat antara ma'rifat betul. Syekhan Akhrufi Syekh bulan-bulan lala penjana khamsa ayat sakit warfan betul alhamdulillah Syekh bagi sahur dan yang belum kamu minta buka campur ayam saya wah arang buka 10 jelur ya aku beli 5 jelur lemak baik marhaban sebetulnya jaduan buka 5 jelur dia terpemiak dah terbentuk air rum dari lalu beli terus selama 30 hari itu hari buka gendek susah buka pensahur bahasa guru sambil tu nyaur ala ndek mana sambo nyaur dia ala anak akulan bila tanggal biar sampai tanggal biar aku tak nyaur ya. Terasa nih, terasa. Dan di Mekah ni kita pada berzakat. Maka alhamdulillah yang karena dia termasuk daripada pelajar tolabah ni para santri. Wah harap bagian dari guru ni sebenarnya bagian guru syekh ini terus alhamdulillah wa syukur. Nah benar manik Nabi. Apa manik Nabi? Syahrul yuzdadu fihi rizqil mu'min. Bulan di mana Allah menambah rezekinya orang mukmin.
Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa idqu raqabatin minan nar. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan berbuka untuk orang puasa, yang berjamaah guru manika panitia yang lain, panitia sabtu, anak khamsaya, anak asyraya, betul buka kembali 5 kilo lama. Karena dia selama ini berbuka di dalam Masjidil Haram. Lalu luaran sama Masjidil Haram milik berkeluar. Karena di Masjidil Haram dari situ buka di kurma zam-zam. Tetapi hingga sini kimbe lain. Di rumah, di pondok, milik jamuka dulu. Pirana masa. Lalu alhamdulillah berbukti. Ya Allah ya Allah ya mantap. Mana. Nah lalu kadang-kadang jauh ke Malaysia, Papua jadi bau tidak genting siuli lalu ke Papua jadi. Maka semilik atau gedeng sek atau gelampah dia di tempat yang buat hasil. Maka guru-guru niki mengharap supaya berbuka sama dia. Karena apa? Man fattara fihi sha'iman kana idqu raqabatin wa ajruhu, dan pahalanya misal makin tiang pesilah buka beberapa orang, 5 orang, berarti saya pesilah batur lalu buka di tahu ke tiang niki pada pahala marah tiang puasa sekali, pahala dengan 5 mau tiang, pahala dengan 5. Anda nak makin puasa lalu enak batul buka membukakan pembuka dengan puasa, Nah maka pertama pahala kita sambil batul buka ni pada pahala marah dengan sambut pembuka ni. Lemun solah saleh mut pembuka, solah saleh pun pahala, tergantung orangnya. Ini sembarang lui dengan mut terpilih terjulu. Saja dengan puasa, tak betul-betul puasa, kelas puasanya dia setempat si guru. Dengan mengharap dia adalah sama pahalanya dengan orang yang kita berikan berbuka. Kemudian sahabat sajeleng, ya Rasulullah, laisa kullana ma najibu bi mayufattirus shaim. Ya Rasulullah, nek selepu tahu marak ni pandai saya sungguh-sungguh dia, saya pembuka dengan puasa. Nah maka Rasulullah berkata, yang saya maksudkan pembuka dengan puasa ni kini napa sah kawin dula, kawin mewah-mewah, walau mazaqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin, sekalipun simak nyiapang berbuka ni kini harus pakai balung, dia harus pakai apa namanya gula lemak, dia harus begitu, setekuk air atau sebiji korma atau secangkir teh cukup buat ina puraya batu begini didik sak siring puasa siring grafik kepelit tayar siring puasa siring pelit puraya ini nih kisah puasa pas tapi pulsa berlomba-lomba. Nah ini maka Nabi menyebutkan siapa yang menyiapkan berbuka untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka pahalanya seperti pahala yang dia siapkan. Maka sahabat sajeleng protes, ya Rasulullah, bagaimana kita tidak punya kesempatan memberikan berbuka dengan puasa itu yang sajeleng berembing. Oleh aku salui doakan Nabi. Walau tamratin sekalipun sebiji korma, atau mazaqati labanin atau setekuk laban, atau syarbati ma'in atau setekuk air.
sekalipun sebelum puasa memadai pahala. Ini kimalik Nabi. Maka sesuai marah malik Nabi, didik pada malas-malas pada saling anjuran, saling jok, saling atur. Tradisi serta pengadik si papu balok salah tergawe nani. Nah, apa pengaruhnya muasat niki saling selu-selu, saling ngangen, saling atur, saling ijot niki rahmat Allah, keberkahan niki sangat harap. Karena tidak semua apa yang kita miliki mengandung barokah. Harap dengan tikan ilmu insya-Allah taala dengan ilmunya tidak barokah. Harap tikan insya-Allah taala dua banding kurang barokah. Harap setekikan insya-Allah taala umur sepanjang lebih kurang barokah. Nah, yang kita mohon kepada Allah sekarang, ya Allah, berikanlah kepada kami barokah. Wa min asbabil barokah, di antara sebab-sebab barokah al-muasa, as-sabur, bersedekah, berinfak ketika Ramadan. Inilah yang menyebabkan kita semakin hidup kita barokah. Apapun yang kita miliki pasti dibarengi dengan al-barokah. Kemudian wa aksiru min arba'i khisalin. Wa man khaffafa an mamlukihi kana maghfiratan li dzunubihi wa itqu raqabatin minan nar. Siapa di antara kita khaffafa, sedikit meringankan beban karyawan kita. Ada yang tak peduli akon pembantu, ya, sedikit mengurangi beban. Dedek sak pebandak lalu, dedek sak beban lalu. Mamluk kita punya, kita punya pembantu. Karena orang yang sedikit meringankan beban daripada pembantu, karena maghfiratan lidunub, yang menyebabkan kita mendapat pengampunan dosa. Wa itqu raqabatin, dan menyebabkan kita dimerdekakan dari api neraka. Wa absiru min arba'i khisalin, dan perbanyak ketika kita berpuasa niki arba'u khisalin, 4 perkara. Khaslatani la bina'a bikum anhuma. Ada 4 perkara. 2 di antara yang 4 itu semuanya kita butuhkan, yaitu ampunan dan maghfirah. Yang 2 selalu kita harapkan, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga. Yaitu almarhum guru dia, ketika saya berbuka bersama beliau selama 10 tahun, yang berbuka sama guru dia almarhum Syekh Ismail Usman Zaid di Mekah, barang pengiring saya contohi berbagai cara berbuka beliau. Maka kita berbuka di Masjidil Haram, pergelahan, safrah, berhadapan di bumi kiri kanan. Apa sama keharap Pak? Apa saya baca? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fatihah Yasin, Fatihah Yasin. Fatihah dari Yasin. Baca ketiga terus baca Yasin. Fatihah ini Masya Allah, tabarakallah, barokahnya Fatihah, ampuh lagi Fatihah. Maka Fatihah wa Yasin, baca Fatihah kemudian baca Yasin, sampai selesai Yasin baru kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhaka,
keredaan. Kalau Allah sudah reda, Allah wasari yang pelunggu sarang dengan teredai berbe kebeli salah Allah kayu ngampuni ampuraya pelunggu makin jadi contoh nyata ni pelunggu dan wang berdua biji di biji berdua bayi wahara taruhlah makin biji berdua si angen wah santer tantengangan bayi niki santer tantengangan anak ini le dua nu tele kana ni tele mulai dua tele mu terus kita je mula dulu kita je mula solat dua takkan ya ni gigi ni kan tertawa watak ni pecut orang tak empuk kanan atau ngempuk doang luar. Nah, lalu kanan ni si penter assalamualaikum, waalaikumsalam menikah sampai sejak assalamualaikum berdemah mami 4 kali. Nah, tadi dia mula nak terbangun lalu aku burung Alina ini lebih kepeng kenapa orang ini banyak salahnya tapi sudah diredai wah tak terima sudah diredai oleh orang tuanya wah teredai si pastor berlebih kesalahan berikut bupirallahi mata kordama min zambi ini pak berlebih kesalahan baik ini wah ampunah. Nah begitu kalau Allah sudah reda sama kita, Allah sudah reda sama kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah masih mau mengampuni. Maka selalu kita minta mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kalau Allah sudah reda, maka jangan heran. Banyak orang yang secara zahirnya banyak bersalah, tetapi dia sudah mendapat redha Allah, izin Allah Ta'ala. Maka akhir-akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di saat kita berbuka puasa disuruh kita mohon redha? Karena pada saat kita berbuka itulah saatul ijabah. Dia kersa mengandang hadapi hidangan niki. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun. Di dalam hadis Nabi tidak ada karimnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu redaksi yang dari Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi ulama banyak menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karim ini ditambah oleh ulama. Tapi yang Nabi menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi alhamdulillah begitu kita selesai baca Yasin, baca doa tadi. Karena di sanalah saatul ijabah. Saatul ijabah. Jadi saat niki saat terkabulan doa insyaallah taala, terutama yang fokus kita mohon adalah redha. Ana minta keridhaan si Allah taala. Ini apa-apa saya tenunas akan diampuni, akan diberi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali yang dimohon adalah keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 2, ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika. Jauhkanlah kami dari murkamu, sakhatika, wan nar dan neraka. Dengan mudah murka si Allah Ta'ala.
Nauzubillah min dzalik. Sekarang murka niki cara bahasa kasar yang kulungu dengan sawah telakna si nenek. Murka itu dimurkai oleh Allah, lamun bahasa jago ia wa telakna si nenek. Hati-hati, banyak pekerjaan yang tidak kita sadari itu mendapat laknat Allah. Di antaranya hukum durhaka dengan Allah, menyebabkan laknat Allah, menghina ulama, menghina para ulama, menghina dengan toa pangeran. Sekalipun wah meninggal dunia, pangeran dikandung penghina. Banyak di antara kita mama nu amak kelain di Nadil dia doang tak pernah menghuni aku jadi nak apa aku mama kamu kanan tu sekarang sinu dia tebikan di Nadil dengan Tuhan orang tua yang tidak adil niki dia sebab murka Allah Taala, murka Allah Taala. Hati-hati, orang tua kita memberikan itu ada pandangan tersendiri yang kita tidak tahu. Arab niki lidah, buraya. Memang seperti ini faktanya memang seperti ini bisa. Sengali jeneng kayu dema. Desa lalu tebing pertama, kali kedua tebing saja tidak produktif. Sementara saya beli ini donang pekarangan ni nama kemudian segala-galalah ni donang mati dengan toa ni. Tapi yang sendiri ni ya rela ikhlas. Saya diberikan oleh Allah melalui orang tua saya tidak lelah-lelah. Bukan begitulah keredaannya, keikhlasan. Nah maka yang kecil ni barokah. Sementara kakek sengakan penengah niki dia jeneng kerasan sekali. Tahun Gresili dah kan kakak. Kalau aku kakak ni yo ni kakak aku lu tahu nak apa tu terbiji dengan tu. Dek kalau dah itu karena muka tahu tak. Mengenai aku sebisa kembali aku saya di laut saya di daya dia tidak urusan. Jadi kena hari-hari. Hari saya kau dia ni kerja. Karena tiang ni sendiri dia kakak. Dia kelas. Terus saya penengah ni. Akhirnya dia terungkaplah ucapan kepada orang tuanya. Yang tu jadi nanti lina amak titik. Nanti goreng doang dikubur. Ini nak mulai semai malaikat. Ayo ni. Sak tengah ni. Tapi yang ajaib bin ajaib din naik lalu. Kenapa? Kelaknat ini murka Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Menghina pangeran. Cara itu dari kita mendalut petuis dengan semua mati telah. Munah mati telah didik petuis mati. Menengah nyari di kumpul ada tak pemene beti di bulan suci Ramadan lamun kain barokah. Di samping pemenek nedai mangsa berdoa juga baik kepeng tamak li amplop. Nah 10.000 ni kalau jadi amal dengan doa. Jadi amal dengan doa. Yuni setiap penduduk kepeng dia pandai pemilu pangeran. Dengan sebab pangeran dia tak game pada tahu ngaji. Si pangeran dia tahu ngaji. Si pangeran dia tahu sembahyang. Si pangeran dia narak dari pusaka. Si pangeran si dia sebab tahu beli tanah. Dan akan dinarak pengadil tanah si dengan Tuhan. Tetapi dialah yang melatih dan mendidik. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Apa kena murka Allah? Dari bahasa Jawa telah nasib. Yang namanya laknatullah ba'idun an rahmati, jauh dari rahmatnya. Tidak akan mendapat kasih sayangnya Allah.
Maka selalulah kita mohon Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Apa-apa yang menyebabkan reda Allah itu diantaranya birrul walidain. Jangan menyakiti dengan toa. B dengan toa. Buatkanlah sedekah untuk dengan toa. Bisa. D lupa. Asal kuluk kepeng itu, asal narak duduk kita kegiatan ya kegiatan, jangan lupa. Saya mengeluarkan ini untuk kepentingan Allah. Saya niatkan pahalanya untuk ibu dan bapak. Ini sebab barokah. Tamu bulan puasa, harap ribu harap itu. Ini atas nama Mesak. Kita pun dibawa itu doang Allah Ta'ala kaya. Para itu saat mulut dia mau pahala lebih besar lagi pahala kita. Tapi kebaktian dan asbabur ridwan. Nah kemudian terakhir jamaah senamian, di dalam bulan suci Ramadan niki manit Nabi perbanyak olehmu yaitu as-sadaqah wal infaq. Perbanyak, sering-sering lain perbanyak dengan banyak-banyak, lain banyak-banyak dan luit-luit lain. Banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak-banyak berinfak dan sedekah. Tidak harus banyak jumlahnya. Banyak-banyaklah memberi sedekah. Artinya sering-sering. Semakin sering semakin sholat. Misal makin arak siapa, taruhlah 100.000 mut siapa, mut penjari dari 10.000. Nah, 10.000 ini harus baru harus lupa. Nah, mik pelian pahala nyubur, baru pelian pahala. Saya ngakemik mentenang si krong si baru tengah. Arak 10.000 dah lusuk. Pandai kalau rajin pandai ni. Lagu ani tak bersedekah isa lusuk dan isa baru. Loian pahala isa bersedekah si baru. Kemik lantaran isa baru niki mikang. Lalu isa lusuk niki yang buraya. Padahal pandai haji. Tapi lebih besar pahala kita bersedekah kepeng isa baru dan kepeng isa lusuk. Rawahul Hakim fi Mustadrak. Nah, insyaallah jamaah senamian yang ingatkan sekali lagi dendek baik lupa di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah kita beristighfar, perbanyaklah kita membaca selawat Nabi. Makin sedikit masuk pengajian ini kepada bareng-bareng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini mah makin terkenal oleh Allah Taala bareng-bareng. Saat berdoa ya Allah, berkasih berdoa bersama. Hari ini ganti jamaah pengurang ya Allah Taala penggantian kita. Andai kata mereka dalam keadaan kurang sehat, tidak tinggal kesehatan. Ada yang bermasalah di sini semama, mudah-mudahan Allah Taala berikan penyelesaian sebaik-baiknya berkat pada Tuhan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
بالله